Halo Sobat Sarjana Militer, hari ini kita akan membahas kabar besar yang sedang menjadi sorotan dunia pertahanan. Jepang dan Indonesia dikabarkan sedang mempertimbangkan kerjasama untuk memproduksi bersama kapal frigate siluman kelas Mogami, salah satu kapal perang tercanggih yang dimiliki Jepang. Jika rencana ini benar-benar terwujud, Indonesia bisa menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan frigate berteknologi stealth generasi terbaru buatan Jepang. Sebuah langkah besar yang tentu akan menarik perhatian banyak pihak. Namun, pertanyaannya, jika kapal ini benar-benar bergabung dalam armada TNI Angkatan Laut, seberapa besar dampaknya bagi kekuatan laut kita? Apakah frigate siluman Mogami mampu menghadirkan lompatan besar dalam kemampuan tempur Indonesia? Mari kita kupas lebih dalam, mulai dari sejarah pengembangannya, kemampuan tempurnya yang mengesankan, hingga bagaimana posisi strategis kapal ini bisa mengubah peta kekuatan maritim di kawasan. Sampai saat ini, Indonesia memang belum mencapai kesepakatan final dengan Jepang terkait akuisisi atau produksi bersama frigat Mogami. Namun, pembicaraan intensif terus berlangsung. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, modernisasi alutsista menjadi prioritas utama dan Mogami termasuk dalam daftar kandidat kapal perang utama yang dipertimbangkan. Dalam skema yang diajukan, Jepang menawarkan produksi 8 frigat. 4 unit akan dibuat langsung di galangan kapal Jepang, sementara 4 sisanya dirakit di PT PAL Surabaya. Pola ini bukan sekadar pembelian, melainkan bentuk kerja sama strategis dengan transfer teknologi. Jika terwujud, Indonesia akan mendapat keuntungan ganda, memperkuat armada TNI AL, sekaligus meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional. Namun, ada kendala yang belum terpecahkan. Jepang mencaratkan Indonesia untuk menyediakan dana awal sekitar 10 hingga 20% dari total biaya proyek. Dengan perkiraan harga satu unit Mogami mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat, beban pendanaan ini tentu menjadi tantangan besar. Selain itu, Indonesia juga sedang mengkaji opsi lain. Frigate Arrowhead 140 asal Inggris sudah masuk dalam kontrak, sementara frame asal Italia dan Prancis juga menjadi kandidat kuat. Situasi ini membuat negosiasi dengan Jepang berlangsung hati-hati, karena pemerintah harus memilih opsi terbaik, baik dari sisi biaya maupun kebutuhan operasional jangka panjang. Mari kita mundur sedikit untuk memahami sejarah kapal ini. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang membatasi kekuatan militernya hanya untuk kepentingan pertahanan. Namun, meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, terutama karena ekspansi maritim Tiongkok, membuat Jepang memutuskan membangun kapal perang generasi baru yang lebih modern, fleksibel, dan siap menghadapi ancaman masa depan. Mogami Class, atau dikenal juga sebagai 30 FFM, dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries bersama Japan Marine United. Desainnya diperkenalkan pada 2015 dan kapal pertama, JS Mogami, diluncurkan pada 2021. Kelas ini dinamai dari Sungai Mogami di Prefektur Yamagata, sesuai tradisi Jepang yang menamai frigate dari nama sungai. Yang menarik, Mogami Class bukan sekadar kapal frigate biasa. Jepang merancangnya sebagai kapal multirole dengan kemampuan siluman, berawak kecil tetapi dengan daya tempur besar. Tujuannya jelas, menghadapi ancaman regional dengan efisiensi tinggi dan kemampuan manuver modern. Salah satu daya tarik utama Mogami adalah desain stealth atau siluman. Lambung kapal dibentuk dengan sudut-sudut halus untuk mengurangi jejak radar. Superstruktur dibuat ramping dengan penggunaan bahan khusus yang menyerap gelombang radar. Bahkan meriam utama di haluan dilengkapi penutup khusus agar tidak memantulkan radar musuh. Dengan panjang sekitar 133 meter, lebar 16 meter, dan bobot penuh 5.500 ton, Mogami tampak lebih ramping dibanding frigat tradisional. Namun, justru desain inilah yang membuatnya sulit dideteksi radar musuh, terutama dalam operasi laut jarak menengah. Selain itu, Mogami dilengkapi dengan sistem otomasi canggih. Jika frigat tradisional biasanya dioperasikan lebih dari 200 awak, Mogami hanya memerlukan sekitar 90 orang. Hal ini dimungkinkan berkat sistem digitalisasi penuh, mulai dari kendali mesin hingga pengoperasian senjata. Mari kita bahas persenjataan dan kapabilitas tempur. Mogami Class dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, udara, permukaan laut, hingga kapal selam. Persenjataannya mencerminkan filosofi multirole modern. Di haluan, terdapat meriam otomatis MK45 kaliber 127 mm yang mampu menghantam target permukaan maupun sasaran darat. Untuk pertahanan udara, Mogami dilengkapi Vertical Launching System atau disebut VLS yang dapat memuat rudal anti pesawat maupun rudal jelajah. Walaupun jumlah sel VLS masih terbatas pada 16 unit di varian awal, ada ruang untuk ekspansi hingga 32 sel.
Untuk menghadapi kapal permukaan, Mogami membawa rudal anti kapal tipe 17 Jepang yang memiliki jangkauan lebih dari 200 km. Sedangkan untuk peperangan bawah laut, kapal ini dilengkapi sonar canggih, torpedo anti kapal selam, serta helikopter SH-60K yang dapat meluncurkan torpedo dari udara. Tidak hanya itu, Mogami juga didesain untuk mengoperasikan drone laut maupun drone udara. Hal ini menunjukkan arah baru peperangan modern, di mana kapal tidak hanya bergantung pada awak manusia, tetapi juga memanfaatkan sistem tak berawak untuk pengintaian maupun peperangan. Ada beberapa keunggulan yang membuat Mogami menarik bagi Indonesia. Pertama, desain stealth menjadikannya sangat cocok untuk patroli di wilayah strategis seperti Laut Natuna dan Selat Malaka, di mana kehadiran kapal yang sulit dideteksi radar memberi keuntungan taktis besar. Kedua, efisiensi operasional. Dengan jumlah awak yang lebih sedikit, biaya operasional dan logistik bisa ditekan. Bagi TNI AL yang sedang menghadapi tantangan anggaran dan jumlah personel terbatas, ini menjadi nilai tambah. Ketiga, fleksibilitas persenjataan. Mogami dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jika Indonesia menginginkan rudal dengan jangkauan lebih jauh atau sistem peperangan elektronik tambahan, desainnya memungkinkan integrasi tersebut. Keempat, aspek kerja sama industri. Jika 4 unit benar-benar diproduksi di PT PAL, maka Indonesia akan mendapat alih teknologi kapal perang generasi terbaru. Ini bisa mempercepat kemampuan dalam merancang dan memproduksi kapal perang modern di masa depan. Namun, Mogami juga memiliki kelemahan. Kapal ini tergolong masih baru sehingga rekam jejak operasionalnya belum panjang. Artinya, keandalan jangka panjangnya masih perlu dibuktikan. Jumlah sel VLS yang hanya 16 pada varian awal dianggap terbatas dibanding frigate sekelasnya, seperti Frame, yang bisa membawa hingga 32 sel. Selain itu, harga Mogami relatif tinggi, sehingga menambah beban anggaran Indonesia jika ingin mengoperasikan dalam jumlah besar. Kendala lainnya adalah ketergantungan pada Jepang untuk pemeliharaan dan suku cadang. Jika tidak ada kesepakatan transfer teknologi yang memadai, Indonesia bisa menghadapi masalah dalam menjaga kesiapan tempur kapal ini di masa depan. Jika kesepakatan tercapai, Mogami akan menempatkan TNI AL sejajar dengan negara-negara maju di kawasan Asia. Kapal ini mampu memperkuat pertahanan maritim Indonesia, terutama di kawasan rawan konflik. Namun, keputusan pemerintah tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis. Faktor pendanaan, geopolitik, dan kepentingan industri pertahanan nasional menjadi bagian penting. Jepang jelas ingin mempererat hubungan strategis dengan Indonesia, sementara Indonesia harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat maksimal. Jika Indonesia benar-benar mengakuisisi kapal ini, TNI AL akan memiliki salah satu kapal paling canggih di Asia. Namun, hingga kini, semua masih berada di meja negosiasi. Apakah Mogami akan benar-benar berlabuh di Surabaya dengan bendera merah putih berkibar di atasnya? Ataukah Indonesia akan memilih jalur lain seperti Arrowhead 140 dan Frame? Semua tergantung pada keputusan politik, strategi pertahanan, dan tentu saja kemampuan anggaran nasional. Yang jelas, setiap langkah dalam negosiasi ini akan menentukan arah kekuatan maritim Indonesia di masa depan.